warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Baiklah. Di sini Ibu akan masuk pada materi pemanasan global. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ketua kelas pimpin doanya. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini Ibu akan masuk pada materi pemanasan global. Sebelum kita masuk pada materi pemanasan global, kita akan mengupas pembelajaran pada materi yang sebelumnya, yaitu pada materi lingkungan hidup dan ekosistem. Ada yang bisa menjelaskan materi sebelumnya? Albert? Jadi Bu, materi kita minggu lalu itu berbicara tentang lingkungan dan juga ekosistem. Jadi Bu, ekosistem dengan lingkungan ini sangat berkaitan Bu, karena ekosistemlah yang menjaga lingkungan itu baik, lingkungan itu bisa lebih sejuk. Jadi ekosistem itu kan menjadi bagian utama yang memang betul-betul harus kita jaga bersama-sama Bu. Sekian Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Rizka bisa menjelaskan tentang ekosistem. Ekosistem itu pada materi sebelumnya yang saya ketahui, ekosistem adalah kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang di dalam terdapat hubungan dan interaksi yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Itu Bu. Oke. Ya. Selanjutnya Aspi bisa menyimpulkan dari pernyataan Albert dan Rizka. Jadi menurut saya lingkungan itu adalah sekitar kita yang bagaimana kita bermasyarakat, ya kan? Artinya situasi dan kondisi sekitar terkait apa yang terjadi dengan kaitan ekosistem tersebut, dan dari Rizka tentang bagaimana kondisi bumi ini mungkin begitu. Oke, terima kasih. Berarti semua siswa yang ada di dalam kelas ini sudah paham ya dengan materi Ibu yang sebelumnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada materi pemanasan global, di mana kita ketahui pemanasan global ini ditandai dengan proses, yakni yang pertama yaitu penipisan lapisan ozon, yang kedua yaitu efek rumah kaca. Di sini kita akan membahas lebih dalam materi tentang pemanasan global. Baiklah, apa sih pengertian dari pemanasan global? Ada yang bisa menjawab? Izin Bu, jadi pemanasan global itu Bu, setahu saya itu adalah kondisi di mana kondisi bumi mengalami kenaikan suhu, di mana beberapa kenaikan suhu ini diakibatkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah efek rumah kaca. Nah, dari efek rumah kaca inilah yang menyebabkan terjadi yang namanya pemanasan global, dan di mana prosesnya itu dimulai dari pantulan cahaya yang merusak lapisan ozon Bu, sehingga bumi pun saat ini mengalami kenaikan suhu, dan itu adalah bagian dari pemanasan global. Demikian Bu. Oke, terima kasih untuk Albert. Beri aplaus untuk Albert. Benar yang dibilang oleh Albert, pemanasan global itu ialah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi. Atau yang sering kita dengar, IPCC itu yaitu menyimpulkan bahwa faktor penyebab dari terbesar global warming adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Selanjutnya yaitu lapisan ozon. Dapat kita lihat pada gambar ini, lapisan ozon adalah lapisan di atmosfer pada ketinggian 19 sampai 48
km di atas permukaan bumi yang mengandung molekul-molekul ozon. Ozon ini berfungsi sebagai katalisator yang mengubah energi radiasi dari sinar UV melalui penyerapan dalam pembentukan ozon menjadi panas yang dilepaskan melalui proses pemusnahan ozon. Oleh karena itu, semakin tinggi kita naik ke stratosfer, semakin tinggi suhunya. Selanjutnya, penipisan lapisan ozon yaitu pada lubang ozon, satu molekul klorin dapat merusak 10.000 sampai 100.000 molekul ozon. Adapun penyebab penipisan lapisan ozon, yang pertama yaitu pelepasan gas CFC ke atmosfer. Yang kedua, CO yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar dari kendaraan. Yang ketiga, gas CO2 yang dilepas ke atmosfer men. Yang keempat, asap yang dihasilkan oleh pabrik. Apa saja sih dampak dari kerusakan ozon itu? Yang pertama, meningkatkannya penyakit kanker, terutama pada kanker kulit dan katarak pada manusia. Yang kedua, merusak klorofil pada tumbuhan. Yang ketiga, plankton yang terancam mati. Yang keempat, mencairnya es di kutub. Dan yang terakhir, mengakibatkan pemanasan global. Apa saja penyebab terjadinya pemanasan global? Ada yang bisa menjelaskan definisi singkatnya atau kata kuncinya? Saya Bu bisa jawab. Ya, Rizka? Apa saja penyebab terjadinya pemanasan global? Jadi penyebab utamanya itu pertama ada pembakaran bahan bakar fosil, contohnya batu bara, minyak bumi dan gas alam. Lalu ada penebangan hutan, aktivitas industri dan pertanian peternakan yang menghasilkan gas metana. Oke, terima kasih. Baiklah, jawaban dari Rizka tersebut sudah cukup benar. Ada yang bisa menyimpulkan jawaban dari efek rumah kaca lebih dalam lagi? Nanti Ibu kasih nilai plus. Ya, boleh tunjuk tangan? Bu, Ya, Asmi. jadi rumah kaca mungkin proses pemanasan yang terjadi disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfer. Nah, rumah kaca juga secara alami menghangatkan permukaan bumi dengan suhu berkisar minus 20 derajat sehingga tidak dapat mendukung keberlangsungan hidup. Ya, nah, bagi Agnes untuk Asmi. Baiklah, benar yang dikatakan oleh Asmi efek dari rumah kaca tersebut. Baiklah, Ibu akan memutar sekilas video tentang terjadinya efek rumah kaca. Baiklah, boleh diperhatikan ke depan. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah sebuah fenomena di mana beberapa gas di atmosfer bumi menyebabkan peningkatan suhu. Analoginya seperti ketika kita berada di dalam rumah kaca, sinar matahari masuk, tapi panasnya tidak bisa keluar dengan mudah. Di bumi, gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan gas lainnya terperangkap di atmosfer. Dan ketika sinar matahari mencapai permukaan bumi, sebagian diserap oleh tanah, laut, dan tumbuhan, sementara sebagian lainnya memantul kembali ke atmosfer. Gas-gas rumah kaca ini memerangkap beberapa sinar matahari yang memantul tersebut, seperti lapisan isolasi di dalam rumah kaca. Akibatnya, semakin banyak gas rumah kaca yang terperangkap, semakin banyak pula panas yang terjebak di atmosfer dan meningkatkan suhu bumi. Hal ini dapat menyebabkan perubahan iklim seperti peningkatan suhu rata-rata, pola cuaca yang ekstrim, naiknya permukaan air laut, dan dampak negatif lainnya. Nah, apakah efek rumah kaca memang seperti itu? Sebenarnya, efek rumah kaca alami sangat penting untuk menjaga kehidupan di bumi.
karena tanpa efek rumah kaca, bumi akan memiliki suhu rata-rata yang sangat dingin dan tidak layak huni, dan efek rumah kaca alami bisa menghangatkan bumi sampai 15 derajat Celcius. Namun, jika gas-gas rumah kaca berlebihan, maka suhu bumi akan meningkat secara signifikan dan dapat menyebabkan masalah serius bagi makhluk hidup dan ekosistem di seluruhnya. Lalu, dari mana saja sumber efek rumah kaca ini? Nah, gas-gas rumah kaca ini berasal dari berbagai sumber, termasuk pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara, kegiatan pertanian seperti produksi metana dari hewan ternak, dan deforestasi, yaitu penebalan hutan yang mengurangi kemampuan alam dalam menyerap karbon dioksida. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan beberapa hal yang mungkin dapat kalian lakukan adalah menghemat energi, menggunakan transportasi yang ramah lingkungan, mengurangi emisi kendaraan, menghemat energi di rumah, menggunakan energi terbarukan, mengurangi limbah, atau mengedukasi orang-orang dengan menyebarkan kesadaran mengenai perubahan iklim dan efek rumah kaca. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, kita dapat mendorong tindakan kolektif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Ingatlah bahwa tindakan individu kita mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan oleh banyak orang, dapat memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi efek rumah kaca dan melindungi lingkungan. Semoga informasi ini bermanfaat. Bye-bye. Baiklah, sekian video singkat dari materi efek rumah kaca tersebut. Setelah kalian menonton dan melihat video tersebut, Ibu akan memberikan pembagian kelompok. Kelompok 1 yaitu Albert dan Asti, kelompok 2 Rizka dan Afifah. Perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mengambil tugas. Oke, Ibu berikan waktu sekitar 5 menit, dimulai dari sekarang. Apabila ada yang kurang paham dengan materinya, boleh didiskusikan. Ya, boleh dicari dari materi yang Ibu jelaskan tadi. Untuk kelompok Asti dan Albert, ada yang ingin ditanyakan? Jadi Bu, nanti kami kalau seandainya maju ke depan Bu, apakah kami langsung presentasi atau kami langsung kasih dulu diskusi? Boleh diskusi ringan dulu baru presentasi. Ya. Terima kasih ya Bu ya. Boleh sebutkan nama yang jawab pertanyaan tadi? Nama saya Bu Albert Jaya Bu. Yang kedua? Saya mau Asti Bu. Yang ketiga? Rizka. Oke, terima kasih. Ya, tolong dikondusifkan. Ya, Bu. Apa sudah selesai tugasnya? Sudah Bu. Oke, baik. Kelompok Albert sudah selesai diskusinya?
Sudah, Bu. Ya, boleh maju ke depan untuk mempresentasikan. Bagaimana? Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Ibu kepada kami untuk mempresentasikan hasil tugas kami pada kesempatan ini. Jadi, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang tugas kami, yaitu proses dari pemanasan global pada teman kami Aspi Kolektif Hafiz. Kami persilakan. Oke, baik kawan-kawan semua. Sini kami mau satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi tentang pemanasan global. Nah, pemanasan global atau global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Nah, sejak tahun 100 tahun yang lalu, suhu permukaan bumi mengalami peningkatan sekitar 0,6 derajat Celcius. Nah, oleh karena itu, penelitian dan ilmuwan mulai melakukan penelitian mengenai fenomena ini. Pemanasan global menjadi isu global karena tidak hanya dialami atau menimpa bangsa Indonesia saja. Dengan bukti di banyak kota dan desa cuaca semakin panas, melainkan hampir seluruh belahan dunia. Masalah pemanasan global mulai diangkat kemudian pada konferensi tingkat tinggi atau KTT di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992. Nah, begitu juga di KTT G20 yang diadakan di Roma, Italia tahun 2021. Nah, para petinggi negara termasuk satunya Presiden Joko Widodo sepakat untuk mengurangi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius. Nah, adapun penyebabnya yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, jadi teman-teman sekalian, penyebab dari pemanasan global ini disebabkan beberapa hal, yaitu efek rumah kaca, kemudian polusi sampah plastik, kemudian penggunaan listrik, polusi udara, dan penebangan pohon. Jadi semuanya itu adalah bagian-bagian yang menyebabkan pemanasan global. Mungkin itu saja bisa kami presentasikan. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Ya, Saya boleh Rizka? tadi kan sudah dijelaskan penyebabnya. Jadi saya ingin bertanya, apa dampak dan upaya dari pemanasan global? Ya, boleh dijawab. Oke, baik, saya kan sudah jawab di diskusi kami. Jadi, apa upaya dan dampak untuk mencegah dari pemanasan global tersebut? Yang pertama, mengurangi daripada efek rumah kaca. Artinya, di lingkungan sekitar kita untuk mengurangi daripada rumah kaca di setiap rumah masyarakat, untuk menghindari daripada peningkatan suhu derajat yang tinggi, serta mengurangi transportasi pemakaian bahan bakar yang berlebihan. Begitu kira-kira. Oke, saya tambahkan juga. Jadi dampak dari pemanasan atau penyebab tadi itu adalah salah satunya yaitu peningkatan dari suhu di bumi gitu. Kemudian juga dapat mengganggu kesehatan juga, kemudian juga mengganggu proses dari pertumbuhan juga, karena tidak sesuai dengan suhu pada daerah masing-masing gitu. Sehingga ini perlu diselesaikan dan diberikan solusi yang betul-betul sangat matang agar permasalahan penyebab kenaikan pemanasan global ini bisa terselesaikan dengan secepatnya. Mungkin itu sudah bisa kami sampaikan. Akhir kata kami terima kasih Bu. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk maju ke kelompok 2. Baik, di sini saya dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Apakah yang dimaksud dengan efek rumah kaca?
Efek rumah kaca adalah peristiwa terperangkapnya panas matahari di atmosfer bumi oleh gas-gas rumah kaca, sehingga suhu bumi tetap hangat dan dapat mendukung kehidupan. Pada efek rumah kaca ini, dia terjadi karena sinar matahari masuk ke atmosfer dan mencapai permukaan bumi, lalu sebagian energi matahari diserap oleh bumi dan sebagian dipantulkan kembali sebagai radiasi inframerah. Lalu gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida, metana, uap udara, dan dinitrogen oksida yang menyerap dan memantulkan kembali panas tersebut ke permukaan bumi. Akibatnya panas terperangkap sehingga suhu bumi tetap hangat. Dampak yang berlebihan dari efek rumah kaca yaitu yang pertama, memicunya pemanasan global, perubahan iklim, mencairnya es di kutub, naiknya permukaan air laut, dan cuaca ekstrim yang lebih sering terjadi. Nah, jadi kesimpulan dari efek rumah kaca yang kami diskusikan ini yaitu proses alami yang menjaga suhu bumi tetap hangat. Tetapi jika terjadi secara berlebihan akibat meningkatnya gas rumah kaca dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Jadi begitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai efek rumah kaca yang telah kami diskusikan. Ada yang bertanya silakan. Ya, Ibu silakan. Baik, tadi sudah menjelaskan tentang efek dari rumah kaca. Nah, kami bertanya, kalau seandainya kita berbicara rumah kaca, pasti berhubungan dengan proses dari pemanasan global. Nah, efek rumah kaca ini juga sangat penting untuk menjaga kestabilan bumi, karena kalau seandainya rumah kaca ini tidak ada, maka suhu di bumi pun sangat-sangat dingin gitu loh. Nah, menurut teman kami Rizka, untuk mengatasi permasalahan dari efek rumah kaca ini seperti apa? Apakah memang rumah kaca ini harus dikurangi atau rumah kaca ini harus ditambah? Baik, Albert dari kelompok 1, saya akan menjawab untuk mengatasi masalah efek rumah kaca ini. Yang pertama itu ada bisa beralih ke energi tumbuhan, kita bisa menanam Yang pertama beralih ke energi terbaru seperti energi surya, energi angin, energi hidro yang bermanfaat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara, dan gas yang menghasilkan CO2. Lalu kita bisa dapat melakukan penghijauan dan konservasi hutan atau disebut dengan reboisasi yang bisa kita lakukan dengan menanam pohon di lingkungan rumah, sekolah, area terdegradasi, menjaga hutan alam yang menjadi penyimpangan karbon utama. Lalu kita bisa melakukan penghematan energi dan efisiensi. Yang pertama itu ada di rumah tangga, kita bisa mematikan alat elektronik seperti gunakan lampu dan peralatan yang hemat energi, jemur pakaian alami, hindari mesin pengering. Lalu kita bisa melakukan dengan pengelolaan limbah yang baik dengan mendaur ulang sampah, kompos limbah organik, kurangi sampah plastik. Dan yang terakhir kita bisa melakukan transportasi berkelanjutan seperti bersepeda untuk jarak dekat, transportasi umum, bus, kereta, kendaraan listrik, dan kurangi penggunaan kendaraan bermotor yang manfaatnya mengurangi emisi dan transportasi yang merupakan sumber GRK utamanya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari Albert. Ya, terima kasih dari Agus untuk kelompok. Baiklah, dari penjelasan pemaparan dua kelompok tersebut, Ibu akan memberikan reward kepada kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Dari penjelasan video dan penerangan Ibu sebelumnya, apakah ada yang kurang paham atau ingin menanyakan tentang materi ini lebih lanjut sebelum kita masuk ke materi selanjutnya? Boleh? Silakan. Izin Bu. Ya, Albert. Jadi Bu, pemanasan global ini kan menjadi persoalan atau permasalahan yang memang betul-betul harus kita selesaikan bersama-sama. Namun Bu, mungkin kami masih belum paham. Kami sebagai seorang siswa
apa sih Bu yang bisa kami lakukan untuk mengurangi atau menstabilkan dari suhu global ini Bu? Karena kan kami sendiri mengalami kondisi saat ini sangat panas sekali Bu, dan kami baru paham juga pada hari ini ternyata kenapa suhu di tempat kami itu panas, karena diakibatkan oleh beberapa hal dari pemanasan global. Jadi Ibu, menurut Ibu apa sih langkah-langkah yang bisa kami lakukan sebagai siswa atau anak muda untuk mengurangi dampak dari pemanasan global ini Bu? Sekian Bu. Oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaan Albert, karena kita akan masuk ke materi tersebut. Apa saja sih cara yang dapat kita lakukan atau kita hindari untuk mengendalikan pemanasan global tersebut? Dengan cara langkah yang pertama, yaitu dengan cara tidak menebang pohon secara liar, karena dari pohon tersebut kita banyak menghirup oksigen dan kita mengeluarkan CO2. Maka kita lihat di kondisi sekitar kita, khususnya Kota Medan ini, pepohonan misalnya di depan universitas kita saja sudah ditebang, ya kan? Makanya banyak terjadi misalnya bencana alam seperti pemutulan hutan, misalnya di kampung Ibu sendiri, misalnya di Kota Sibolga, itu karena efek dari keserakahan para petinggi tersebut mengakibatkan masyarakatnya berdampak lebih besar. Maka langkahnya yaitu tidak menebang pohon secara liar, tidak menggunakan kendaraan secara berlebihan. Misalnya kita menggantinya dengan cara misalnya pakai kereta listrik, sepeda listrik, biar tidak mengakibatkan yang namanya polusi udara. Baik, itu saja. Apakah Albert masih kurang paham? Paham Bu. Oke, terima kasih. Baik, Ibu juga akan menjelaskan cara mengendalikan pemanasan global pada materi kita selanjutnya, yaitu yang pertama, membangun dinding penghalang untuk mencegah masuknya air laut. Yang kedua, mencegah CO2 dilepas ke atmosfer dengan menyimpan gas tersebut di tempat lain. Yang ketiga, mengurangi produksi gas rumah kaca. Yang keempat, menanam banyak pohon. Yang kelima, berpergian dengan kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda. Yang keenam, menggunakan alat elektronik yang hemat energi. Yang ketujuh, mengurangi penggunaan AC dan kulkas yang di dalamnya terdapat gas CFC. Yang kedelapan, daur ulang sampah organik. Baiklah, sebelum Ibu menutup materi pada hari ini, apakah ada yang dapat diinfokan dari materi kita hari ini? Atau sudah paham semua? Izin Bu. Ya, ada. Sedikit Bu. Jadi pembelajaran kita pada hari ini Bu, yaitu pemanasan global. Di mana pemanasan global ini merupakan kondisi di mana terjadi kenaikan suhu yang diakibatkan oleh berbagai hal, ya, diantaranya yaitu efek rumah kaca, kemudian polusi, kemudian penebangan pohon Bu. Sehingga dari pembelajaran kita juga ini pada hari ini kami bisa memahami bahwasanya efek dari pemanasan global ini tidak hanya berefek pada kondisi bumi Bu, tetapi juga berefek pada kondisi tubuh manusia Bu. Misalnya dapat mengakibatkan penyakit kanker dan dapat juga mengganggu proses perkembangbiakan dari tumbuh-tumbuhan Bu. Demikian Bu. Ya, terima kasih Bu Albert dari Atlas. Baiklah, sekian materi untuk hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan clue pada materi berikutnya, yaitu tentang cuaca dan iklim. Ada baiknya kalian dapat mensaksinya di rumah untuk lebih paham untuk materi kita berikutnya. Sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dari materi pemanasan global Ibu hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf.
Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.